Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke adik-adik sekalian, kali ini kita berada di pelajaran sejarah Indonesia, pelajaran sejarah wajib. Bab pertama tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bersama saya Teuku Tiar Hardiansyah MPD. Nah, adik-adik sekalian, apa yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini tentunya adalah terkait dengan pelajaran sejarah wajib pada kelas 11 IPS dan IPA, di mana terkait dengan materi upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, materi ini adalah bagian kecil dari materi kelas 11 di sejarah wajib tersebut. Intinya adalah bagaimana penekanan terhadap dukungan internasional dari negara-negara luar yang memang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia, dan bagaimana nanti posisi Belanda dalam mensikapi kemerdekaan Indonesia bagi mereka. Nah, anak-anak sekalian, intinya dalam materi ini bagaimana nanti perjuangan diplomasi terutama sekali dilakukan agar memang Presiden Soekarno menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya korban jiwa lebih banyak lagi karena konfrontasi militer, maka digunakanlah cara-cara diplomasi. Nah, nanti materinya akan terus ke sana. Namun pada bagian ini saya akan menjelaskan secara detail tentang pengertian kedaulatan dan bagaimana respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas dulu unsur-unsur sebuah negara. Nah, artinya untuk dapat benar-benar terbebas dari penjajah dan merdeka menjadi sebuah negara, memang negara manapun ya, khususnya Republik Indonesia kita, harus memenuhi dua unsur pembentuk negara. Yang pertama anak-anak adalah unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Artinya memang di sini unsur konstitutif adalah hal-hal terkait dengan memang kenyataan yang harus ada ya ketika akan mendirikan sebuah negara ya, sesuai dengan peraturan konstitusi yang ada. Nah, kalau unsur deklaratif di sini adalah unsur pengakuan dari negara lain. Nah, kalau unsur konstitutif di sini ada sebuah negara harus punya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Nah, Indonesia sudah ada ya dari zamannya kemerdekaan. Namun memang Indonesia butuh pengakuan dari negara lain untuk apa? Agar nanti Indonesia bisa mendapatkan dalam tanda kutip bantuan ya secara diplomasi maupun secara militer bila dibutuhkan. Nah, jadi arti penting makna proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 ya, intinya yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Luar biasa ketika dijajah oleh bangsa kulit putih yakni Belanda dari Eropa sana, dan dijajah oleh bangsa kulit kuning ya menurut ramalan Jayabaya dalam waktu yang sangat singkat yakni bangsa Jepang. Nah, tanggal 17 Agustus 1945 itu sangat luar biasa. Artinya bangsa Indonesia mampu merdeka ya tanpa bantuan negara lain, ya tanpa bantuan bangsa lain atau belas kasihan bangsa lain. Yang kedua, lahirnya negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka yang berdaulat ya. Artinya negara yang merdeka dan berdaulat itu dimiliki oleh Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, bangsa Indonesia dengan tekad dan kekuatan sendiri menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan asing. Bangsa Indonesia menjadi pelopor bangsa-bangsa Asia Afrika karena merupakan bangsa pertama yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, dan bangsa dan negara Republik Indonesia mulai dikenal dunia internasional dan mulai ikut serta dalam percaturan dunia. Artinya hal ini memang harus dilakukan oleh Indonesia dengan politik luar negerinya adalah bebas dan aktif. Nah, ini hal yang sangat penting guna mendapatkan pengakuan dan negara luar menerima eksistensi dari kemerdekaan Republik Indonesia saat itu hingga hari ini. Nah, berarti memang pengakuan kemerdekaan, pengakuan kedaulatan sebuah bangsa sangat penting ya diberikan oleh negara lain, karena memang ada beberapa hal ya akibat pengakuan kedaulatan bangsa lain terhadap negara Indonesia ya. Indonesia secara de jure atau hukum internasional adalah negara berdaulat, dan memang
pada masa itu Belanda belum mengakui NKRI yang berdiri tanggal 17 Agustus 45. Artinya di sini RI berdiri sejajar dengan Belanda dalam segala macam perundingan dan pembahasan tentang negeri ini di lembaga internasional. Ya, adik-adik semua, dan masalah Indonesia menjadi masalah internasional dong. Artinya Belanda selalu bilang bahwa masalah Indonesia itu masalah dalam negeri Belanda. Dunia nggak usah terlibat. Tapi setelah Indonesia, ya, kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, berarti di sini Belanda, ya, tidak lagi berhak mengatakan seperti itu, karena sejak tanggal 17 Agustus 45 kita sudah nggak memakai hukum kolonial Belanda. Dan berikutnya, dengan NKRI merdeka, maka Belanda, ya, tidak akan bisa lagi merongrong kedaulatan Indonesia, karena di sini pihak lain termasuk PBB, ya, dalam penyelesaian masalah Indonesia dengan Belanda terutama, itu membuat posisi Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Jadi memang pengakuan kedaulatan ini sangat penting untuk Indonesia sebagai langkah-langkah diplomasi. Nah, untuk pertemuan duanya, ya, anak-anak semua, di sini kita lihat, ya, respon negara-negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu negaranya siapa-siapa saja sih? Gitu ya. Yang pertama banget mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Ya, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI secara de facto tanggal 22 Maret 1946. Ya, oke. Yang kedua, pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia itu juga nggak terlepas dari kebebasan organisasi, ya, keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin, ya, oleh Hasan al-Banna yang menjunjung tinggi pan-islamisme yang memang intinya menentang gerakan kolonialisme barat di negara-negara Islam. Jadi di sini luar biasa Mesir, ya. Berikutnya, melalui forum Liga Arab, Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Syria, Qatar, Irak, dan Saudi Arabia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 November 1946. Jadi Liga Arab sebagai sebuah organisasi juga memberikan, ya, pengakuan kedaulatan secara resmi terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu di sini juga Mesir, ya, kenapa juga langsung mengakui kemerdekaan Indonesia, karena memang di sini terkait dengan keagamaan, ya. Dominan dua negara ini adalah pemeluk Islam, sehingga adanya kesamaan agama sehingga membuat nanti Mesir, ya, salah satu alasannya mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, India. Di sini India juga merupakan sahabat Indonesia yang luar biasa, karena memang pada awal kemerdekaan Indonesia, ya, itu di tengah-tengah himpitan Belanda dan kesulitan ekonomi. Jadi luar biasanya Indonesia bisa membantu India, ya, sebanyak 500.000 ton beras. Ini luar biasa, ya. Jadi kurang lebih bantuan beras tersebut ditukar, ya, artinya ada saling memberi deh, dan upaya tersebut membuat India, ya, itu kemudian di kemudian hari menyambut kemerdekaan Indonesia dengan luar biasa. Nah, ini, ya, jadi luar biasanya memang Indonesia mampu memberikan bantuan kepada India di tengah kekurangan yang ada. Yang ketiga, Australia. Nah, ini juga Australia kemudian menjadi negara ketiga yang menyatakan kedaulatannya Indonesia, ya, diakui kemerdekaan Indonesia di sini karena memang ketika WWF, Waterside Workers Federation, itu bergabung dengan Australian Seamen's Union in Sydney. Nah, itu melakukan aksi mogok kerja dan memblokir pelabuhan tempat perusahaan Belanda beroperasi pada tanggal 24 September 1945. Nah, jadi ini luar biasa, ya, karena memang di sini ada peristiwa Black Ban, ya, yang menyebabkan Indonesia, Belanda tidak dapat mengirim logistik militernya ke Indonesia. Jadi memang dihambat, ya. Jadi memang Australia di sini menyatakan dukungannya terhadap Indonesia. Nah, ini dia, ya. Jadi memang sama-sama ada perasaan senasib juga, gitu ya. Yang berikutnya adalah Lebanon. Nah, Lebanon juga merupakan sebuah negara awal yang mengakui eksistensi Republik Indonesia. Jadi hubungan antara Indonesia dengan Lebanon di sini bermula dari pengakuan secara de jure berdasarkan hukum internasional atas kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Juli 1947 langsung disampaikan oleh Presiden Lebanon Becara El Khoury. Nah, ini dia,
ya adik-adik semua. Lebanon yang kelima, Suriah ya atau Syria. Di sini dia juga mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara nanti mendorong Dewan Keamanan PBB mendiskusikan agresi militer satu di Indonesia. Artinya memang di sini Suriah mengajak negara-negara lain untuk bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu yang berikutnya, Tahta Suci Vatikan juga merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, intinya kenapa? Karena memang Vatikan juga memiliki sebagai pimpinan Katolik sedunia, ini juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu alasannya karena memang di Indonesia juga banyak pemeluk Katolik, ya seperti itu. Nah ini, jadi Vatikan pun juga memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pertemuan ketiga, intinya adalah kita akan membahas dan mendiskusikan respon Belanda terhadap kemerdekaan NKRI. Artinya, di sini pada intinya Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali Indonesia. Nah, ini luar biasa ketika pernah kita bahas pada kelas 11 ya, upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Intinya adalah Belanda banyak melakukan aksi polisionil yang kemudian sangat merugikan Indonesia, sangat mengganggu kedaulatan Indonesia, terutama agresi militer satu dan agresi militer Belanda kedua. Bahkan Indonesia sampai harus tanda kutip mengungsikan pemerintahannya ke Bukit Tinggi, ya, ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Ya, jadi ini luar biasa banget ketika memang agresi militer Belanda 2, ya, Belanda berhasil menangkap Soekarno-Hatta dan beberapa pejabat pemerintahan di Istana Presiden Yogyakarta. Nah, ini luar biasa. Ya, adik-adik semua, Belanda menganggap bahwa wah, udah habis nih Indonesia, ibu kotanya udah saya, ya, udah gue ambil nih, gitu kan, pemimpinnya udah gue tahan, gitu kan. Ternyata Soekarno berhasil mengirimkan telegram rahasia kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk mendirikan PDRI. Yang memang waktu itu beliau sedang ada di Bukit Tinggi, ya, di Sumatera Barat. Nah, jadi memang akhirnya Indonesia mulai melakukan banyak perjuangan diplomasi secara formal, dimulai dari perundingan Linggajati, Renville, Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 baru kita diakuin oleh Belanda sebagai Republik Indonesia Serikat. Ya, RI-nya tidak, kan gitu ya. Nah, namun dengan demikian, ya, kita sudah mempelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya waktu kelas 11 bahwa ya di sini akhirnya Republik Indonesia Serikat bubar juga pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang RIS 1949 yang dimodifikasi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan itu nanti akan kita teruskan pada materi demokrasi liberal. Nah, itu dia anak-anak, ya, adik-adik sekalian, secara singkat materi pada pertemuan 1 dan 2 serta pertemuan 3 yang nanti akan kita benar-benar pelajari secara mendalam. Kita akan banyak diskusi, ya, banyak mengerjakan latihan-latihan tugas menganalisa, dan nanti akan Pak Tiar pandu, ya, untuk kegiatan diskusi kita untuk memantapkan diri kita memahami materi ini. Ya, intinya adalah bagaimana banyak negara luar yang memang mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan kita bersahabat baik dengan negara-negara manapun di dunia ini, ya, seperti itu. Nah, itu saja adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya, sukses selalu untuk kita semua. Ya, selamat belajar di kelas 12 pelajaran sejarah wajib dan sejarah minat. Terima kasih. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.